Tiga. Oke, 3, 2, 1. Oke, selamat datang di sesi perbincangan bersama saya, Fis, dan Dan eh, saya Rauda. mungkin narasumbernya kan adalah Roda. Bisa diperkenalkan dulu, Roda ini siapa sih? Ya, silakan. Wah, ya saya Rauda. Saya seperti Hafiz juga, saya mahasiswa jurusan teknik. Tapi sebenarnya di tema percakapan kali ini tuh kayak lebih tentang ke apa ya? Jadi kita tuh kayak ada satu hal yang kita tuh tertarik gitu ya nggak Ya, sih, Fis? benar. Bisa dibilang tuh out of topic dari keseharian kita kali ya. Dari apa yang kita tekuni kan. Iya. Mungkin kita tuh pengen bahas tentang yang istilahnya tuh yang seperti yang sudah ada di latar saya nih. Ini tuh tentang eh, MBTI. Nah, mungkin Rauda bisa ngejelasin dulu dari MBTI itu apa sih. Terus kan di sini tuh di latar saya itu kan ada 4 huruf nih, ada INTJ, INTP segala macem. Itu kan mungkin orang bingung ya, itu tuh apa sih maksud dari kode 4 huruf itu, dan semuanya itu terdiri dari 4 huruf dan hurufnya itu berbeda-beda, nggak sama. Nah, mungkin Roda bisa jelasin dulu hal sederhana dari MBTI itu apa sih? Oke, jadi ini juga ini tuh apa yang gua utarakan juga berdasarkan research yang telah gua tekuni. Jadi kalau misalnya ada salah kata tolong maklumi karena kita berdua bukanlah orang profesional, kita Bukan hanyalah pakarnya lah ya. bukan pakarnya, hanya sebagai orang yang tertarik aja gitu, sebagai orang awam yang tertarik dalam hal ini. Jadi Tuh. MBTI itu mungkin sebelumnya orang-orang tuh tahu MBTI pasti dari website yang namanya 16personalities.com. Itu juga ada bahasa Indonesianya kan ya. Nah, jadi MBTI itu kayak semacam, jadi temanya ini tuh dari bidang psikologi. Panjangannya itu adalah Myers-Briggs Type Indicator. Jadi itu tuh kayak ngejelasin bahasa ringannya tuh kayak intinya ngejelasin tentang deskripsi dari Personality kita. Iya, personality kita. Jadi personality kita tuh di sini tuh kayak garis besarnya ya bagaimana kita melihat dunia gitu. Bagaimana kita melihat dunia dan memutuskan sesuatu kayak gitu. Oke. Dari situlah mungkin karakter kita bakal terbentuk kali ya. Nah, iya, dari situ karakter kita jadinya kayak beragam gitu. Jadinya jumlahnya 16 seperti yang ada di latar belakang. Oh ya, nih yang ada 16 ini nih. Iya, semua. jumlahnya 16. Ini kalau nggak salah nih di fotonya ada 4 warna ya. Kayak 4 warna yang sangat karakteristik kan, dari kuning, terus ada hijau, terus ada keunguan sama rada kebiruan ini. Ya kan? Iya. Nah, sebelum gua jelasin secara detailnya, gua kayak cuman mau bilang bahwa orang yang kita tuh biasanya tahu tuh yang versi Myers-Briggs-nya. Jadi yang menciptakan MBTI itu namanya emang Myers sama Briggs. Panjangannya apa ya, lupa gue. Intinya saudara mereka. Ya intinya tuh nama MBTI itu asal usulnya dari nama seseorang kan. Terus akhirnya yang penciptanya. Terus dikembangin, akhirnya seperti apa ya, dipatenkan gitu loh. Namanya dia jadi sebuah apa ya, ibaratnya tuh kalau bukan sebuah fungsi, sebuah judul ya. Jadi sebuah judul. Ya, sebuah kayak teori, ibaratnya gini, teori. ya teori.
Ibaratnya kan kalau ada namanya Tesla, jadi hukum Tesla ada kan, ibarat teori fisika. Nah ini sama, ini tentang psikologi, berarti MBTI tadi ya, teori Iya, MBTI. soalnya tuh MBTI itu sebenarnya juga udah dicetusin sama, jadi ada psikolog asal Swiss namanya Carl Jung, mungkin juga orang-orang yang MBTI entusias juga mendengar orang ini, Carl Jung. Dia yang mencetuskan pertama kali MBTI ini, cuman teori dia itu sedikit berbeda, lebih ke agak-agak saintifik. Nah, teori dia ini dikembangin sama si Myers dan Briggs ini, jadi teori mereka sendiri yang sekarang, yang versi mereka ini yang kita bahas tapi sekarang. Soalnya berarti yang kita bahas yang dari Swiss. Yang dari Myers dan Briggs, bukan yang dari okay. psikolog Swiss. Iya. Soalnya kalau misalnya mengacu kepada teorinya Carl Jung, menurut gue itu jauh lebih kompleks sih, dan teori dia itu lebih saintifik gitu. Tapi kalau yang Myers dan Briggs ini menurut gue cukup dipahami oleh orang-orang awam, terutama yang mungkin baru-baru tahu tentang MBTI dan pengen memperdalamnya gitu. Setidaknya secara garis besar. Lebih mudah dicerna ya. Iya. Benar. Terus, Nah, jadi sekarang kita membahas tentang yang MBTI versi Myers dan Briggs ini ya. Jadi menurut mereka itu maksudnya personality seseorang itu bisa dikelompokkan dalam 4 kategori. Nah, dari 4 kategori itu makanya kenapa dideskripsi sebagai ada 4 huruf gitu. Seperti yang di kelompok-kelompokan ini kan. Nah, 4 hurufnya itu gue sekalian lihat wiki. Nah, iya. 4 hurufnya itu mana sih? Cepetan gue scrollnya. Nah, ya jadi menurut Myers dan Briggs itu personality seseorang itu dikategorikan dalam 4 huruf. Huruf yang pertama itu mendeskripsikan tentang perilaku seseorang. Berarti yang huruf pertama, ya kan, huruf yang paling pertama itu kan. Nah, benar-benar. Di sini tuh kita lihat kalau huruf pertamanya itu ada huruf antara I sama E doang ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, I itu introvert, E-nya tuh extrovert, dan mungkin kedua ini juga udah umum ya, cukup umum. Iya, kalau introvert, extrovert itu udah sangat umum di kalangan masyarakat. Iya. Nah, cuman tuh suka biasanya menurut gue introvert dan extrovert tuh suka kayak salah artikan gitu. Jadi orang-orang tuh ngartiinnya pasti introvert tuh orangnya pendiam, extrovert orangnya banyak ngomong. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu gitu. Maksudnya berarti artinya gimana ya? Nggak salah, cuman lebih kompleks saja ya. Iya, jadi kalau yang menurut aja. Orang-orang itu satu pendiam, satu nggak pendiam, itu sebenarnya nggak salah. Nggak salah, tapi belum tentu benar juga. Misalnya ada orang nih pendiam, terus kita langsung bilang, dia introvert, belum tentu benar. Iya, benar-benar. Jadi intinya kayak huruf yang pertama tuh kayak mendeskripsi perilaku di dalam situasi lingkungan kita gitu. Jadi mulai dari misalnya yang paling umum itu misalnya kayak charge energi misalnya, mengisi ulang energi. Nah, orang-orang introvert biasanya tuh mereka akan kehabisan energi kalau misalnya mereka terlalu lama di keramaian.
atau terlalu Oh, lama gitu. bersosialisasi. Jadi mereka butuh waktu sendiri gitu, butuh waktu sendiri untuk mencharge energi mereka. Itu Nah, introvert. bentar. Tadi kan energi itu bisa dibilang tentang kenyamanan nggak sih? Misalkan kalau kita energi itu kayak apa ya? Menggambarkannya itu sih rada bingung ya. Kalau kita deskripsikan sebagai kenyamanan, misalnya, oh berarti dia orangnya nggak nyaman di keramaian. Itu kira-kira bisa nggak? Kalau kenyamanan, mungkin bisa jadi, tapi mungkin tetap agak ambigu ya. Mungkin Oh iya. lebih ke apa ya? Kalau misalnya gue bilang di sini si orang introvert ini Hmm? dia nggak bisa di keramaian karena dia letih gitu. Dia capek pasti kalau misalnya berada di ke keramaian, dia bisa aja nyaman gitu. Orang introvert bisa kok misalnya berada di pasar misalnya atau Oh iya ya, karena nggak biasa ya. acara, Iya bukan kayak nggak orang. biasa, Kayak capek misalnya gini, aja. analogi sederhananya kayak misalnya nih ada orang penjual parfum, satu lagi ada yang kesehariannya itu emang pemulung, pemulung sampah. Nah kan ini dua hal yang berbeda kan, yang satu pasti lokasinya di tempat wangi-wangian, yang satu lagi di tempat yang emang baunya itu apa namanya, ya bau lah intinya. Nah Ya, ya. mereka di lokasi yang emang udah terbiasa sih bakal nyaman ya, maksudnya hidung mereka nggak bakal terganggu. Cuman kalau misalnya tuker posisi nih, si tukang parfum ini ke lokasi tempat sampah dan si pemulung ini ke tempat parfum, dibilang bisa mungkin bisa, cuman nggak bakal bertahan lama gitu loh. Mungkin dia nggak bakal bisa untuk lama-lama di sana karena nggak terbiasa. Hmm, ini lo tapi ngekaitannya tetap lebih ke kenyamanan ya. Nggak, bukan kenyamanan, nggak. Mas, tadi yang Ya gue maksudnya itu kebiasaan. kebiasaan, iya kebiasaan sih. Mereka bisa nih si tukang parfum ini di tempat sampah, lokasi sampah, cuman nggak bisa lama-lama intinya, karena mungkin hidung hidung mereka belum terbiasa gitu. Oke, tapi yang namanya terbiasa itu Bisa berubah biasanya kan ya bisa berubah kan. satu. Nah, sedangkan antara introvert dan extrovert ini belum tentu mereka berubah gitu. Emang kadang ada orang yang dari awalnya ya mereka emang nggak bisa berlama-lama di keramaian ya karena ya itu menguras energi. Jadi kayak olahraga sih intinya gitu. Kayak terlalu lama olahraga ujung-ujungnya capek ya. Lebih ke analoginya seperti itu sih. Jadi orang introvert itu emang nggak bisa di keramaian karena ya lebih mereka bisa tapi capek, ujungnya capek gitu karena sumber sumber mereka untuk mendapatkan energi itu nggak dari situ gitu. Mereka butuh tenaga. Nah, sedangkan kalau ekstrovert itu kebalikannya. Ekstrovert, kalau misalnya mereka disuruh sendiri, berdiam diri gitu misalnya, justru nggak bisa mereka. Mereka secapek orang introvert berada di keramaian. Karena orang ekstrovert ini butuh keramaian, kayak gitu. Jadi intinya lebih ke, ya itu sih, antara capek atau nggak capek, kayak gitu sih. Tapi kan tadi ada introvert sama extrovert, berarti dia sebenarnya tuh kan ya itu ada di karakter orang ya. Sebenarnya itu bisa diubah atau tidak? Kalau menurut pandangan lo ya, kira-kira, atau mungkin dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang, atau potensinya berapa persen gitu kira-kira? Kalau menurut gue berubahnya tuh tapi transisi dari masa kecil ke dewasa sih. Itu pasti bisa berubah. Tapi kalau udah dewasa, mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk berubah. Mungkin ada berubah, tapi mungkin jauh lebih lambat dibanding dari transisi dari masa kecil ke dewasa gitu. Menurut gue gitu sih. Oke. Atau mungkin gini juga sih, sebenarnya gini, kalau udah di masa dewasa ya, misalnya masa dewasa nih, orang itu
mungkin bisa menyesuaikan. Misalnya kan namanya kan ini dewasa nih, ya kan? Kehidupannya udah beda lah dengan masa kecil. Ibaratnya kalau masa kecil tuh kan biasanya diurusin, ya kan? Entah sama orang tua atau sama siapapun lah, pokoknya kita dibesarkan kan biasanya ya kalau masa kecil itu. Sedangkan dewasa ini tuh emang hidupnya kan lebih mandiri, ya kan? Nah, di mana kalau hidup lebih mandiri itu kita tuh tidak bisa menebak. Maksudnya kita tuh nanti bakal ngapain, terus kondisinya kayak gimana segala macem, ya kan? Apalagi misalnya dalam bekerja nih, entah kita mungkin dapat kerja di tempat keramaian atau di tempat kerja yang kesendirian. Maksud gue tuh eh, untuk dewasa ya, mungkin orang bisa fleksibel. Misalnya kalau udah tuntutan ya, bisa tuntutan alam atau segala realitanya emang dia harus kayak gitu. Cuman mungkin tetap di dalam hati kecilnya dia, orang dewasa ini sebenarnya antara introvert sama extrovert tuh punya pilihan sebenarnya. Sebenarnya tuh gue pengennya ini, cuman kondisi menuntut gue tuh harus yang berlawanan kayak gitu. Ya itu subjektif. Ya ini makanya MBTI itu tuh emang lebih masuk ke pseudoscience. Soalnya tuh benar-benar subjektif banget gitu. Kadang banyak orang juga kan yang MBTI entusias, mereka tuh pada bilang, gue antara tipe ini sama tipe ini nih gitu. Soalnya kayak berubah-berubah gitu. Ada yang bilang bisa berubah-berubah, ada yang bilang nggak bisa berubah sama sekali, kayak gitu sih. Tapi ya menurut lo bisa berubah atau enggak? Ya yang gue bilang itu sih mungkin bisa berubah, tapi kalau misalnya udah dewasa tetap lebih lama ya prosesnya untuk benar-benar berubah. Soalnya mungkin ada nih misalnya orang dia karena tuntutan dia jadinya seperti A gitu. Tapi dalam hati kecilnya dia sebenarnya tetap B gitu. Orang-orang melihatnya dia A, tapi sebenarnya dia tuh tetap B kayak gitu. Iya, yang tadi gue bilangin berarti. Atau enggak mungkin iya itu maksud gue. Atau enggak mungkin gini sih, kalau emang dia di lingkungannya itu udah berubah total banget. Maksudnya benar-benar beda banget dari lingkungan sebelumnya. Mungkin juga bisa berubah. Itu kalau menurut pandangan gue ya. Iya kan, lingkungan kan juga faktor membentuk kepribadian seseorang kan. Atau mungkin contohnya gini, misalnya bule, misalnya kalau bule itu kan tinggalnya di Eropa, ya kan? Kulturnya, budayanya seperti itu, ke arah barat kan. Terus tiba-tiba dia harus hidup lama di Asia, katakanlah kalau di Asia itu Jepang gitu kan. Nah, ya mungkin bisa sih perlahan mungkin bisa berubah. Itu karena emang beda banget, kecuali misalnya dia di Eropanya di negeri dia, misalnya bulenya bule Inggris nih, terus akhirnya dia pindah ke Prancis, maksudnya masih sama-sama Eropa, mungkin nggak berubah yang secara signifikan karena kan sama-sama aja gitu loh, karena Eropa kan memang karakteristiknya ya bule ya, seperti bule pada umumnya, sama kayak orang Asia seperti orang Asia pada umumnya gitu menurut gua ya. Itu bisa jadi sih. Jadi harus yang benar-benar di lingkungan yang beda banget. Baru ntar sifatnya kemungkinan juga bisa beda. Iya. Ya kan? Ya, itu juga salah satu faktor lingkungan. Baik kalau yang lingkungannya beda. Iya. Jadi ini apa? Tadi kan baru huruf I sama E ya? Nah iya. Nah terus yang kedua itu, ya yang huruf kedua. Nah yang huruf kedua ini emang agak tricky sih biasanya. Jadi yang huruf kedua itu menjelaskan tentang bagaimana kita mengasah suatu informasi gitu. Jadi ada informasi, terus bagaimana otak kita tuh mengasahnya gitu. Oke. Ya di sini nih di latar belakang gua kan ini ada huruf apa?
huruf N sama huruf S ya? Iya. Oh, oke. Apa itu berarti? N itu intuisi. Oh, intuisi. S itu sensing. Gak tahu Indonesianya apa. Bentar, NON itu tapi intuisi ya? N itu Iya, intuisi. Oh, gitu ya. iya, intuisi. Oke, Ya, oke. ngambilnya huruf kedua. Mhm. Nah, jadi S itu tadi apa? sensing, Oh, sense. sense. Sense, Ya, iya, jadi ya. ya sense. Ya, lebih gampangnya tuh kayak gue dari yang sensing dulu ya, sense. Sensing, ya. Jadi sense itu kan panca indera ya. Mhm. Jadi mereka memahami suatu informasi itu ya sudah berdasarkan panca indera yang mereka tangkap gitu. Mhm. Misalnya ada hutan. Mhm. Ada hutan, terus misalnya ada pohon apel dan rumput misalnya. Ya. Otak mereka tuh ya cuman melihat hutan itu sebagai hutan ini ada pohon apel dan rumput, udah sebatas itu. Oh, Karena ya. itu yang panca indera mereka tangkap. Mhm. Nah, kalau anak intuisi, mereka bukan hanya melihat bahwa ini ada pohon apel dan rumput, tapi mereka akan melihat misalnya kok bisa ada pohon apel di sini gitu, atau enggak misalnya kenapa yang tumbuh ini rumput bukan tanah gitu atau pasir misalnya kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi melihat objek itu malah jadi menelaah hal. Iya. Jadi ditelaah lebih dalam ya. Iya, betul. Jadi dengan gampangnya tuh gini, orang sensing itu mempertanyakan suatu informasi itu what apa yang pertanyaan apa. Tapi kalau orang intuisi mempertanyakan suatu informasi itu biasanya why, kenapa. Karena orang intuisi itu selalu pengen cari polanya gitu. Kenapa informasi ini seperti ini gitu. Iya, ya, benar-benar. Mungkin Gampangnya kalau begitu sih. Cuman kalau dari tingkat penasarannya kekepoan itu kira-kira sama atau enggak? Kan yang satu menanyakan tentang apa, yang satu menanyakan tentang mengapa. Tapi dari segi penasarannya, rasa ingin tahunya itu kira-kira sama atau beda menurut Anda? Ya, menurut gue sih Relatif ya? sama. Ya, relatif ya, tapi Relatif ya? mungkin pola keingintahuannya itu mungkin beda. agak berbeda. Polanya beda ya? Misalnya mungkin kalau anak orang sensing itu lebih ke akuratnya kayaknya sih kalau menurut gue ya, ke akuratnya apakah data ini emang seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya anak intuisi mungkin loh kenapa seperti itu datanya, mau itu hoax atau enggak, tapi lebih ke kok bisa kayak gini headline-nya kayak gitu. Lebih suka apa merecheck ulang ya kira-kira. Iya. Walaupun ini sebenarnya udah benar, cuman kayak pengen ditelaah lagi nih kira-kira ini bener gak ya? Nah gitu loh. Kayaknya dua-duanya bisa kayak gitu sih. Oh, Tapi dua-duanya mungkin bisa ya? Misalnya ada hoax apa sih? Hoax, sebutin gue hoax apa Fis yang pernah lu dengar? Hoax ini. Hoax kiamat 2012. Nah, itu tuh. Nah, ya misalnya hoax kiamat 2012 misalnya. Mungkin kalau menurut gue anak sensing bakal bilang data dari mana nih kalau 2012 akan kiamat. Mereka pasti akan langsung cari papernya, research yang mengatakan kenapa kiamat 2012, bagaimana kiamat 2012 itu kiamat ditetapkan di tahun 2012 gitu. Tapi mungkin kalau anak intuisi lebih ke kenapa kok bisa 2012 gitu. Kenapa enggak 2007 atau enggak? Iya, 2000 lainnya ya. Iya, 2000 lainnya gitu. Betul. Ya, kayak gitu sih. Mau itu hoax atau enggak, tapi ya lebih kayak gitu. Lebih kalau kata orang juga agak filosofis
Oh ya, lebih filosofis, benar. teorinya, lebih Benar, filosofis benar, benar. pemikiran Lebih kayak filosofis. gitu. Mm-mm. Itu sih paling. Gitu sih. Berarti masuk ke huruf ketiga nih. Nah, huruf ketiga Di sini kalau tuh ada huruf apa T ya? T sama mm-mm, F. Benar kan? ya Apa itu? benar. Nah, huruf ketiga itu mendeskripsikan tentang bagaimana kita memutuskan suatu keputusan. Kita Hmm. mengambil keputusan Iya, ya. eh, berdasarkan T, thinking atau logika, Iya. atau F, feeling, perasaan. Hmm, hmm. Ya, ini mungkin M juga termasuk umum lah. Jadi kayak memutuskan secara logika atau perasaan gitu. Biasanya kalau orang yang memutuskan berdasarkan logika ya. Nah, misalnya, oh kita pernah omongin kan Fis tentang cari apa tempat tinggal. Oh ya, oke. Misal tempat Kan tinggal. Hmm. ya lu kan waktu itu bilang gua kan, lu mengambil tempat tinggal lu soalnya ya karena karena keuangan gitu ya. Karena Menurut keuangan. lu Ya. itu pas buat budget lu kayak gitu. Hmm. Sebenarnya sih bukan masalah karena keuangan juga ya. Emang cari value yang worth it aja. Misalnya, oh Nah, ada yang murah nih. Cuman dia emang nggak murahan, emang murah meriah gitu loh. Kenapa nggak diambil iya, gitu? iya. Nah, iya, tapi intinya maksudnya berdasarkan fakta bahwa lu punya budget segini ya, emang terus Iya, ada kebetulan masuk banget sama budget lu nih gitu. iya Bahkan benar, juga lu benar, benar. kalau ngambil tempat tinggal ini uang lu tuh sisa banyak kayak gitu. Ya Iya, itu kan semuanya fakta kan, emang mhm, fakta gitu. benar-benar. Dan Nah, yang penting sih gini, kan udah sesuai budget nih. Yang penting sih udah sesuai standar, standar minimal ya. Maksudnya iya, bukan berarti, oh ini murah nih rumahnya. Ternyata bukan rumah tapi kandang babi gitu. Ya kan nggak mungkin gitu dong. Ya kan? ya Ya itu kali. Maksudnya yang penting tuh ini rumah sesuai standar rumah pada umumnya ya iya, kan. iya, Gitu. Maksudnya tetap logikanya tetap kayak gitu maksudnya. ya iyalah. Itu mah udah emang itu udah jelas. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, tapi kalau gue emang anak feeling kan, jadi ya gue nyari tempat tinggal berdasarkan nyamannya gue gitu. Ya Hmm, gue tetap lihat sesuai budget, tapi mungkin ngelihat value-nya ya nggak lu mengutamakan value gitu. iya benar-benar benar. Ya misalnya ada tempat tinggal yang Hmm, misalnya gue kalau misalnya jadi gue mendapatkan tempat tinggal yang seperti gitu. hmm, Mungkin meskipun masuk budget, hmm, maksudnya gue punya fakta bahwa budgetnya pas buat gue gitu. iya. Tapi gue tetap mengesampingkan fakta gue Hmm. hanya karena alasan kenyamanan. Oh iya, iya, iya. Kalau misalnya lu sampai harus nombok apa bukan nombok sih, ngutang lah. Apa sih? Mungkin lu belum bisa Ya, melunasi, ntar lu cicilan segala macem. Kira-kira lu bakal mau ambil nggak? ya kalau misalnya sampai utang, maksudnya kalau misalnya Tapi lu emang yakin sih, gua, emang misalnya gini, lu tapi yakin sih emang utangnya ntar lu bisa bayar gitu loh. Ntar lu bakal dapat pemasukan gitu kan, lu dapat pemasukan secara kontinu kan. Nah, ya udah lu nggak apa-apa, mending ambil itu. Atau yang penting lu ambil rumah, jangan sampai ngutang pada intinya. oh Kan ya kan ya, lu karena mengutamakan kenyamanan kan tadi. Apakah iya. dengan kenyamanan itu lu rela berkorban untuk utang misalnya, tapi emang ntar utangnya lu bisa bayar, utangnya lu bisa kendalikan lah intinya. Ya kalau kalau itu udah kayak masuk prinsip gua ya. Jadi kayak walaupun mau orang itu anak apa berdasarkan logika atau berdasarkan perasaan, mungkin ada Hmm. beberapa hal tertentu yang dimana ya mau nggak mau mereka memutuskan suatu hal itu kayak bertolak belakang gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya dalam hal ini gue tetap mengedepankan logika gue sih. Gue akan Oh tetap ya, ya, ya. ya udahlah gue ambil aja gitu. Yang penting gue nggak ngutang kayak gitu sih.
Oh, jadi Menurut gua. dalam urusan spesifik mungkin nggak bisa disamain banget ya dengan, oh misalnya lu karakternya kan tadi F, ya kan? Ya, Terus nggak bisa generalisasikan kalau semua hal aspek pun lu bakal meng-F-kan apapun itu. iya, iya. Iya sih, benar. Dan juga anak T yang nggak semuanya harus di-T-kan gitu. Oke, oke. Misalnya mungkin berdasar menghadapi konflik sosial. Hmm, Mungkin konflik sosial kan kadang subjektif banget, yang dimana hmm, kadang kayak logika harus disampingin dulu lah, yang penting perasaan deh gitu. Misalnya kayak apa sih, uh, baik kalau di kultur Asia yang mengedepankan sosial, ya misalnya kayak debat sama orang yang lebih tua, terus kayak hmm. ini padahal fakta ini udah dikasih gitu, tapi tetap beban apa sih orang lebih tua ini saknya berantem berantem besar, jadi ya udahlah ngalah aja deh gitu. Nah ya udah ngalah aja, ini kan jatuhnya ya feeling gitu, Iya, iya, iya. perasaan kan, keputusan berdasarkan perasaan bukan berdasarkan logika lagi. Iya, berarti bukan berdasarkan logika lagi, benar ya. Tapi Iya. kan kalau mungkin lo pernah dengar ibaratnya kalau cowok itu mengedepankan logika, kalau cewek Mm-mm. kan mengedepankan perasaan. Nah, Mm-mm. kira-kira tuh cewek bisa jadi T nggak dominannya? Terus si cowok bisa F nggak dominannya? Nah, Hmm, stereotip ini kan ada karena emang di dunia ini hmm, kebanyakan cowok emang terlahir berpikiran apa T gitu, iya, dan ya. cewek rata-rata emang F. Tapi sebenarnya kalau dicari, Fis, banyak juga loh cewek yang misalnya dia tuh benar-benar logis banget anaknya gitu. Hmm, Bener apa logisnya mungkin jauh lebih logis daripada cowok kebanyakan, istilahnya kayak gitu. bisa Dan gitu ada ya. juga kok, iya ada, maksudnya ada kalau dicari, dan ada juga cowok yang dia perasa gitu, seperasa cewek kayak gitu sih. Iya, ya. Itu Jadi itu yang bikin kayak gitu gara-gara emang ketekunan yang dia dalemin kak, enggak sih? Misalnya gini, misalnya ada cowok dia mainnya feeling banget. Terus dia tuh bisa feeling banget karena ya mungkin kesehariannya tuh dia fokusnya itu ini, fokus ke bagian desainer, bagian seni. Nah, terus sedangkan si cewek ini dia logika banget karena dia dia tuh mungkin gemar dengan pelajaran matematika, terus dia mendalami ilmu matematika. Jadi bener-bener tuh yang di pikirannya tuh dia logika, angka, hitung-hitungan. Jadi emang udah kebiasaan hmm, dari kecil terus keterusan akhirnya jadi kayak gitu. iya, ya ya menurut gua ya iya sih, karena lingkungan dari kecil, maksudnya lingkungan dan didikan dari kecil gitu, itu mempengaruhi gitu. Kalau misalnya profesi atau pekerjaan, menurut gue mungkin kayak nomor dua lah ya. Nomor pertama sih menurut gue emang kebiasaan, ya itu kebiasaan dari kecil yang lu bilang sih, dan Ya, lingkungan juga. ya sih, soalnya kayaknya kalau lingkungan tuh ngaruh banget ya. Bisa lu udah terbentuk Iya, kayak gimana, mungkin bisa berubah, cuman ya balik lagi nggak segampang itu. iya, Karena kan kalau ibaratnya kalau kita dari kecil sampai besar itu udah terekam kan dari apa yang kita jalanin selama hidup gitu, terekam aja secara otomatis. iya. Itu sih palingan. Oke, tadi kan itu tentang T sama F, berarti Mm-mm. logika dan perasaan. Terus berarti yang keempat itu antara J sama P. Itu tentang apa? Nah, Nah, ini juga cukup tricky. Malah orang-orang MBTI enthusiast tuh biasanya suka bilang, gue ini anak J apa P sih? Kayak gitu. Hmm. Ini itu mendeskripsikan tentang lebih ke lifestyle. Jadi bagaimana keseharian kita gitu. Oh, tentang lifestyle ya. P sama J. Uh, Gampangnya tuh kayak apa, bahasa gampangnya tuh, jadi J itu judging, Ah, judging. judge, dari kata Judge. judge, judgment judge. Ya, Judge ya. um, Menghakimi. ya
ya gitu. Meskipun mungkin nggak nyambung sama penjelasan itu, Oke. orang judging itu orang yang dia tuh semuanya harus tertata, harus terorganisir, benar-benar terorganisir intinya, dan fokus dalam satu hal. Misalnya dari keseharian deh, misalnya mereka bikin to-do planning gitu, to-do list planning hari ini mau ngapain gitu, atau enggak misalnya mereka punya satu hobi, ya udah tuh satu hobi ya mereka dalemin sampai ahli kayak gitu. Jadi intinya mereka orangnya fokus. Nah sebaliknya orang T itu perceiving itu ya, dari kata perceive itu tuh kayak gue biasanya buat apa pakai kata-kata itu tuh kayak buat sama sih, mirip-mirip sensing, jadi kayak mengobservasi itu agak beda sih. Perceive, mengamati. Okay. Pengamat. Jadi perceiving itu sebaliknya, mereka tuh nggak bisa yang namanya keterikatan sama jadwal. Justru to do planning mereka tuh misalnya kosong. Dari ini kok gua nggak ngisi to do planning sama sekali. Let it flow lah, hari ini ngapain gitu. Misalnya kayak tiba-tiba belanja ke pasar kayak gitu. Tapi itu semua mengalir aja gitu, karena mereka itu benar-benar lebih melihat ke peluang gitu. Jadi gue tuh ada peluang ini kok, masa gue juga bisa ngambil peluang ini, intinya kayak gitu. Karena dasar aja man udah mengamati nih, ya kan? Namanya mengamati nggak cuma satu hal, ya kan? Mengamati mah satu keseluruhan. Maksudnya gini, tetap satu, tapi satunya tuh nggak yang satu hal spesifik, tapi satu keseluruhan yang ada gitu. Nah, kira-kira betul. mana nih yang paling, ya kan tadi lu bilang paling berpotensi, paling optimal, yang paling bisa dimaksimalin, ya kan? Berarti sih gitu. Iya, terus misalnya kayak hobi juga tuh, anak perceiving tuh pasti punya hobi banyak, tapi nggak ada yang bisa dikuasai. Bukan nggak dikuasain sih, mungkin bukan jadi yang pakarnya kali ya. Kalau mungkin kuasain bisa, cuman ini menguasai versi orang itu sendiri, bukan dia bisa menguasai versi orang lain. Semua orang tuh mengaku dia tuh yang terbaik, bukan. Maksudnya nggak sampai diakui dia tuh yang terbaik di dunia, enggak. Cuman dia emang sebenarnya bisa versi dia tuh dia bisa gitu loh. Gitu sih. Terus kalau tadi apa kan mengamati, terus satu lagi tadi judging ya. Iya, judge. Itu pasti judge tuh bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dari dia dari to do plan dia harus ini tertata, itu sebenarnya udah cocok dibilang judging sih. Dia kan memutuskan apa yang dia mau kan. Pokoknya mau harus gini, gimana pun ceritanya harus gini, apa istilahnya, lebih ini gak sih, kalau apa tadi judging ya, dia punya idealis yang kuat banget, sedangkan dia punya idealis yang kuat banget tapi apa ya, susah untuk beralih ke yang lain. Sedangkan kalau tadi perceiving itu dia lebih realistis, kayak dia tetap punya idealis, tetap pengen ini, cuman ya keadaannya kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa, ini dua aja, nanti kalau peluangnya muncul lagi nih buat dia ngelakuin hal idealis dia di pertama, ya dia ntar bisa beralih lagi. Jadi itu tadi yang lu bilang, let it flow. Jadi kalau ekspektasi dia nggak tersampaikan di awal, ya dia ikutin realita yang ada dulu nih. Nah nanti seiring berjalannya waktu, kira-kira nih hal idealis dia kayaknya udah berpotensi lagi deh. Ya udahlah, balik belok arah lah. Nah gitu maksudnya. Kita coba fokus kita coba pandang lagi hal idealis dia yang dia mau kan, karena sebelumnya nggak terpenuhi itu, karena dia harus ngikutin realita yang ada. Jadi tetap cari peluang sih, balik lagi ya, bisa lu deskripsikan seperti itu sih. Jadi
kalau dari apa yang lu deskripsikan tuh emang orang judging biasanya emang nggak begitu fleksibel kalau misalnya apa ada perubahan mendadak kayak gitu kan, soalnya mereka udah punya rencana, rentetan rencana gitu. Iya benar. Dan kalau perceiving emang lebih legowo kalau misalnya ada perubahan. Tapi di sisi lain kalau misalnya kadang kan beberapa hal tuh kita dituntut harus punya rencana kayak gitu kan. Iya. Nah, orang perceiving ini ya di kelemahannya gitu. Mereka pasti nggak tahu. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan interview pekerjaan, misalnya kan apa yang di 5 tahun mendatang kamu melihat dirimu seperti apa gitu. Orang perceiving tuh mana bisa jawab pasti karena mereka nggak tahu. Iya sih. Nggak punya rencana dari awal kayak gitu. Dan mungkin kayak nggak terlalu punya rencana. Maksudnya gini, bukan nggak punya rencana sih. Dia mungkin mencabangkan rencana itu ada banyak. Jadi dia bisa nih kalau dia visioner nih, dia rencananya mungkin bisa jadi A, rencananya mungkin bisa jadi rencana B, rencana C, rencana D, rencana E. Tapi yang dia pikirkan itu adalah apapun nanti nih di masa akan datang, kalau misalnya dia harus ambil rencana A nih, dia udah tahu dia udah tahu cara memaksimalkannya. Jadi dia ada 5 kasus nih, dia rencananya A sampai E nih. Nah dia udah mikirin nih, kalau rencana gua A nanti ke depannya gua bakal maksimalin dengan melakukan hal ini. Terus kalau misalnya gua di rencana B, gua bakal maksimalin dengan melakukan hal itu. Jadi lebih fokus ininya ada bukan fokus ke satu rencana, ke banyak rencana, tapi ntar fokusnya harus ngapain di rencana itu. Kalau misalnya lu deskripsinya seperti itu, menurut gua itu tetap lebih ke judging sih. Orang judging itu meskipun dia punya rencana, tapi bukan berarti mereka punya satu rencana. Justru karena semuanya terencana, mereka ya punya backup plan gitu. Meskipun awalnya kayak nggak fleksibel gitu kan, rencana ini gagal, tapi karena mereka udah punya sejuta rencana lainnya, ya itu ya mereka sih kayak ya jalan aja gitu. Iya. Yang barusan lo bilang itu, soalnya maksud gua tuh dia lebih fokus untuk memaksimalkannya. Maksudnya dia nggak harus itu, cuman ntar dia berusaha mungkin untuk memaksimalkan aja yang ada. Jadi nanti kondisinya apapun itu, pokoknya ntar dia maksimalin aja, let it flow. Jadi gimana caranya bener-bener ngalir banget dari yang dia lakuin nanti. Itu sih maksud gua. Iya sih, soalnya intinya tuh kalau perceiving tuh spontanitas kan, jadi ya benar ya spontanitas. Nah terus menurut ya gimana ini gue ngomong lo ngomong kan tadi kan yang tadi kita bilang yang terakhir aja deh, kan tadi bisa ke P, perceiving bisa ke judging kan, masa bisa tengah-tengah. Berarti itu ngaruh dari angka persentase karakter MBTI ini gak sih? Soalnya kan gini, kan nggak semua orang tuh misalnya yang tadi terakhir aja ya, tadi misalnya P, ada orang yang P-nya itu mungkin bisa 80%, ada orang yang P-nya tuh bisa 60-40, ada yang lebih tengah-tengah lagi 52-48 gitu ya kan. Kalau ini kan MBTI ini kan tes ya kan, jadi tesnya tuh ntar berupa survei kan, survei kita isi dan nanti keluar hasilnya. Nah angka angka persentase yang beda-beda tadi itu tuh nanti yang dari kita diskusin tadi dah, misalnya kalau oke lah katakanlah orang itu P, cuman karena P-nya 52 kan, P-nya 52 berarti yang 48-nya ini judging kan. Nah kemungkinan dia tuh bisa ngelakuin tengah-tengah, misal dalam kasusnya dia nih di masa yang akan datang, mungkin dia let it flow ya kan, terus mungkin dia seenggaknya punya plan, tapi plannya tuh nggak yang spesifik banget. Nah itu yang apa maksud gue tuh, angka yang mempengaruhinya, kecuali kalau misalnya T-nya ini 80 atau 90%, ya dia benar-benar bisa jadi itu ngeblank, dia nggak mikir rencana
secara spesifiknya atau apa. Dia lebih udah Wallace aja, let it flow aja. Nggak terlalu memikirkan banget dah ke depannya seperti apa. Menurut gua angka sih yang menentukan. Kalau mungkin 5248 ya dia bisa persuasif, tiba-tiba ntar hal-hal yang minor dia tiba-tiba judging bisa kayak gitu. Mungkin kayak lu tadi nih, yang lebih gampangnya tentang rumah lu tadi kan. Lu mungkin tadi hitungannya apa sih? N sama apa? S ya? Oh, gua Rumah itu kan F sama T. F Ya, sama pas kita T. bahas F sama T. Yang rumah tadi ya? Yang logis sama perasaan. Iya, maksud gua. Logika sama perasaan. Iya. Ya. Tadi kan lu pengennya yang nyaman kan. Cuman kalau lu emang nggak mau sampai terbelit utang, akhirnya ambil T kan. Tapi lu tuh sebenarnya tetap F. Berarti F-nya itu bisa dipastikan lu tuh bukan F yang benar-benar 100% F gitu loh. Ya lu nggak nyampe 100% F, tapi adalah persentase dikit lu tuh ada T-nya. Cuman tetap lu dominannya tuh di F ini. Itu. Nah, nanti dari tes MBT ini mungkin kita bakal tahu, oh lu tuh orangnya F, tapi seberapa persen F-nya ini sih lu dominannya gitu. Iya, kalau angka yang lo maksud itu yang dari hasil tes itu, kalau gue sih nggak begitu pedulikan ya, soalnya itu tuh pasti berubah-berubah kan. Iya benar. Angka itu. Dan sebenarnya ya otak kita itu emang selalu tetap memakai dua sisi gitu. Dari semua huruf yang kita bahas tadi tuh, otak kita sebenarnya tetap memakai dua sisi. Bahkan disarankan ya untuk seimbang semuanya gitu, dari semua sisi manapun. Cuman yang emang ada satu yang emang mendominasi, dan itu ditentukan kalau misalnya kita di situasi yang cukup alarming gitu. Jadi situasi yang cukup di mana otak kita tuh mulai melakukan sinyal waspada gitu, kayak misalnya ya lu ngerti kan maksud gue? Iya ya, gue paham. Cuman tadi yang lu bilang yang tadi lu quotes tadi kan sebisa mungkin kita balance kan. Nah, pertanyaan gue tuh kalau emang misalnya orang tuh udah dominasi banget sama satu hal nih, dominasinya tuh sampai tinggi lah angka persentasenya, apakah dia harus membalenskannya atau biarin aja? Ya menurut gue sih buat kelangsungan hidup ya usahakan tetap balance sih. Oh ya, benar. Tapi di sisi lain, tapi di sisi lain ya pasti tetap ada satu bagian yang dimana kita emang dominannya di situ, dan ya udah sih di sisi lain ya kita terima aja kayak gitu. Jadi kita berusaha balance, tapi di sisi lain kalau misalnya ada satu hal yang kita emang dominannya di sini ya tetap terima aja, emang kita dari naturnya aja kayak begitu gitu, dari alamnya udah begitu. Jadi atau nggak mungkin gini ya. Atau paling gini sih dah, misalnya gini kan tadi yang gue bilang kan bagaimana caranya biar balancing, soalnya gini misalnya kan tadi tentang angka ya, kita juga susah juga sih, maksudnya bagaimana cara membalancingkannya kalau misalnya untuk menurunkan angka tersebut. Tapi kalau menurut gue ya bukan bagaimana cara menurunkan angkanya, tapi lebih tepatnya tuh gini, misalnya kita dominan di bagian apa nih, misalnya F ya. Nah, kita tahu nih di tes ini kita sangat dominan di F, berarti di feeling. Nah, setidaknya dari dominan kita tuh harus searching, kita harus cari kembali entah di Google atau apapun platformnya, kita harus cari sedalam-dalamnya dari kelemahan si F ini. Kan F nih feeling. Kita seenggaknya jangan buta akan kelemahannya itu. Karena kalau misalnya kelebihannya ya kelebihan pasti ada dong dari masing-masing 4 huruf dan dari 4 huruf dalam satu kata. Nah, terus tiap masing-masing huruf tuh ada 2 jenis kan. Nah, pasti ada kelebihan ada kekurangannya. Tapi yang menurut gue yang harus difokusin sih sama kekurangannya ini, kekurangan dari si yang dominan
yang kita punya. Bisa kita feeling, berarti kita harus cari nih kekurangan dari feeling itu apa sih. Jadi seenggaknya kita bisa mengantisipasi. Itu sih palingan. Apapun nggak harus F. Terlalu kelebihan T, ya kita udah harus mawas diri aja lah. Kecuali kalau emang mungkin di tes itu hasilnya dominannya F, tapi F itu mungkin 5248 yang kayak tadi gue bilang, ya nggak perlu terlalu khawatir juga, karena dari tes dia sudah menjawab, ya dia udah balance gitu loh. Ya itu, tapi dengan syarat emang harus ngerjainnya benar-benar sesuai ya, maksudnya benar-benar jujur gitu loh. Kalau misalnya bohong dikit, ya ntar hasilnya juga melenceng. Gitu. Bukan masalah ini sih, paling bukan masalah bohong atau jujur ya. Mungkin ada orang misalnya kan ngerjain tes itu kan banyak ya kan, MBT itu survei kan hitungannya, ada apa namanya, rasio angkanya. Mungkin bagi orang yang baru pertama kali ngerjain soal MBTI itu bingung. Dia tuh bingung apa namanya, harus merating diri dia tuh seperti apa. Itu kan mempertanyakan karakter kita kan, pertanyaan itu. Mungkin ada orang yang tuh masih bingung kan, misalnya angka 1 sampai 5 lah ya. 1 sampai 5 nih. Kalau 3 kan tengah-tengah. 1 tuh bertolak belakang, kalau 5 ini setuju banget kan biasanya. Nah, dia tuh nggak tahu. Misalnya dia setuju, tapi setuju dia ini mungkin karena nerima pertanyaannya langsung demikian kan. Bisa kok pertanyaan dari ini kan psikologi kan hitungannya. Kalau bagi orang psikologi ngadepin soal ini dia pasti paham. Cuman kalau bagi orang awam mungkin nggak, gimana ya, untuk memahami soal yang panjang ya, terus setelah berikutnya ada soal konteksnya lain, terus soalnya panjang lagi gitu loh. Mungkin pusing bacanya pertama kali. Ya kan? Nah, mungkin hasilnya nggak akurat. Nah, palingan sih ya nggak ada salahnya untuk melakukan tes berkali-kali, jadi biar tahu gitu loh hasil keakuratannya tuh. Maksudnya nggak maraton juga ngerjain ya. Misalnya kita nih pertama nih, iya kalau kan jenuh juga. Misalnya kita ngerjain nih, udah tahu kan bayangan soalnya, terus kita jalanin hidup entah selang 1 bulan nih, kita kan udah terbayang nih mas soal yang pertama kan. Nah, 1 bulan kemudian kita udah mulai ngerti mas soal ini. Nah, jadi kita udah bisa mentakar kemampuan kita sesuai yang ada di soal itu. Kira-kira kita tuh bertolak belakang dari soal itu, tengah-tengah, atau setuju banget. Maksud gua tuh mungkin gini, intinya ya, survei pertama kali kalau kita tes MBTI mungkin belum tentu akurat sih menurut gue ya, untuk bagi orang-orang awam. Tapi untuk kedua atau ketiga bisa jadi akurat sih, karena kita seenggaknya udah mengerti soal itu. Dan soal itu kan ya nggak jauh-jauh lah ya. Mungkin ada beda, misalnya dari survei dari website A atau dari website ofisialnya, mungkin kan bisa beda-beda ya. Cuman kan pola soalnya itu sama. Intinya itu tentang mempertanyakan diri kita sendiri akan kehidupan sehari-hari. Nah, gitu maksud gua. Itu aja sih paling. Dan oh ya, BTW lu apa? Itunya karakternya? Oh, sejauh ini gua INFP. Tapi itu juga udah maksudnya selama gua tes dari gua kan juga udah pernah coba tes tuh beberapa tahun yang lalu. Itu tuh nggak pernah berubah sih sejauh ini. Paling yang lu bilang apa sih, persentasenya itu yang berubah. Persentasenya berubah ya. Berarti ENFP. Nah, oke. Kan tadi sini ada 16 karakter nih. INFP itu mengkarakteristik tentang apa sih? Dia itu siapa gitu. Kan ada tokohnya kan. Nggak apa-apa, sekalian orang kan juga pengen tahu, oh INFP nih. Satu aja yang dari elu. Pokoknya mungkin satu kata yang mendeskripsikan INFP, bukan satu kata sih, beberapa kata deh. Nah, ini kalau yang digambar ini dia ada tokohnya kan. Tokohnya apa itu? Oh, INFP. Itu gue tahu nggak? Sejujurnya gue nggak tahu ya tokoh itu, tapi yang jelas tokoh-tokoh INFP itu selalu digambarkan dengan orang yang pecinta damai. Oh, ini nih, The Healer idealis. Iya. Yes, the healer, atau enggak katanya the mediator. Mediator itu penengah. Jadi
emang orang INFP itu emang katanya emang nggak suka konflik. Iya ya. Di Pasti. idealis, iya idealis. Oh, sangat Healer. idealis. Enggak, jadi healer saya itu healer idealis, the healer tapi idealis juga. Ya Ya gue nggak tahu dibilang sih, ya cuman yang lu rasain aja kira-kira apa. Dibilang the healer itu soalnya emang INFP tuh emang selalu, mereka tuh pasti selalu memahami orang-orang gitu, karena mereka tuh kayak punya satu, gue selalu bilangnya sekarang kekuatan ya. Jadi INFP itu selalu kayak punya satu kekuatan. Mereka tuh namanya kayak mirroring. Jadi mirroring tuh ini mirror kaca, cermin. Ya, ya. Jadi mereka bisa punya cerminnya perasaan orang lain. Jadi misalnya nih, lu lagi curhat sama gue misalnya, curhat sedih-sedih gitu. Iya, sedih. Gue bisa sesedih lu curhat ke gue gitu. Ulang gimana? Gue bisa punya kesedihan yang sama dengan kesedihan lu saat lu curhat ke gue. Oh gitu, berarti bisa merasakan ya? Iya, gue bisa merasakan itu gitu. Iya. Dan misalnya juga nggak cuma sedih aja, semua perasaan, misalnya lu kayak bahagia pun juga bisa kecipratan sama gue gitu, rasa bahagia lu tuh. Gue ngerasainnya kayak gitu. Jadi gue kayak punya refleksi kayak gitu loh. Punya cermin perasaan orang. Ya, jadi itu kenapa INFP dibilangnya the healer. Oke. Kan gimana ya? Namanya kan orang nih misalnya punya karakter apa. Harus gak sih misalnya kan INF mungkin gini nih sederhananya, kalau misal kita bicara elemen, misalnya ada elemen apa, dia cocok sama elemen ini, ada nggak cocok sama elemen ini, itu misalnya elemen ya. Sekarang kita bicara NNFP, yang kalau misal dari elemen aja ada kecocokan sama ada ketidakcocokan terhadap sesuatu, harusnya INFP ini juga ada dong. Maksudnya nggak cuma INFP, apapun tipenya pasti dia punya kecocokan dengan apa, dengan siapa, maksudnya bukan dengan apa, dengan siapa, dan ada ketidakcocokan dengan siapa juga. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dengan orang yang sangat tidak cocok, kira-kira harus tetap menjalankan komunikasinya, atau sekiranya dihindarkan, atau enggak ini dibatasi. Begitupun sebaliknya dengan yang tipe yang paling nyaman dengan INFP. Menurut gua sih pertama balik ke diri masing-masing ya. Antara lo tetap nyaman menjalin hubungan kontak dengan orang itu atau enggak. Jadi kalau misalnya enggak nyaman juga gak usah dipaksain. Jadi kalau misalnya buat orang misalnya punya menghadapi tipe suatu tipe nih ya emang nggak nyaman ya, kalau gue sih lebih ke dibatasin aja gitu, tetap menjalin kontak. Kalau gue emang orangnya ya pengen memperbesar connection aja kan, network gitu. Tapi ya dibatasin aja gitu, kayak sebatas kenalan misalnya, nggak usah terlalu intensif kontakan sama itu, kalau enggak kan bisa capek gitu. Iya. Nah, soalnya gue nanya kayak gitu tadi tuh, maksud gue tuh gini, kita tuh jadi manusia, kita kan emang ada karakter ini. Maksud gue tuh berarti kita tuh jangan terlalu terpatok dengan orang yang karakternya gini. Oh, kalau ada karakter yang tidak cocok, oh berarti jangan ditemenin gitu loh. Maksudnya ya enggak gitu tetap gini, tetap jalanin. Maksudnya, oh kita ngelihat realitanya gitu loh. Kalau emang ini nggak cocok ya udah nggak cocok gitu. Maksudnya dengan ada MBT ini kita bisa enggaknya ya, yang paling pasti itu berarti bisa fokus sama diri sendiri dulu lah ya. Iya. Nah, yang terpenting itu kali ya, daripada terlalu fokus dengan karakter yang kayak gini ya kan. Karena misalnya kita tahu karakter dia tuh apa,
belum tentu tuh benar juga, maksudnya belum tentu benar. Iya. Misalnya disampaikan sama orangnya langsung nih, iya Mm-mm. kalau misalnya bohong atau bukan bohong, misalnya emang bener nih Ya tapi nggak nggak akurat aja akurat, gitu. iya Ya. dia emang mengerjainnya nggak akurat gitu loh. Mm-mm. Jadi intinya dari pertanyaan gue itu, gue pengen ngasih tahu yang intinya dengan misal lu NNFP nih, ya udah lu fokus dengan INFP lu aja, jadi lu bisa kenal dengan diri lu sendiri tuh lu siapa sih gitu. Iya. So, ya pada akhirnya kan MBT itu ya kayak self introspection apa sih intinya Introspeksi, apa introspeksi introspeksi, sendiri iya gitu ya. ya, Oke, introspeksi sendiri, jadi bukan buat orang lain kayak gitu loh, oke. karena belum kan maksudnya misalnya ya gue kan INFP, Mm-mm. pasti ada orang INFP lain, tapi belum tentu kita tuh sama 100% gitu karakternya. Pada akhirnya Hmm, kita tetap juga iya berbeda ya kan. benar-benar. Dan bahkan mungkin gue malah nggak cocok sama dia kayak gitu. Iya ya. Sebaliknya juga misalnya menurut internet atau apa INFP tuh nggak cocok sama tipe yang ini. Iya Tapi ya. di kenyataannya gue punya temen deket tipenya yang ini kayak gitu. Ya Ya pada intinya akhirnya tuh kan apa yang ada di teori di praktek tuh belum tentu sama, ya kan? iya, Belum tentu bukan iya, sama, belum tentu selaras lah intinya. iya, Belum benar, belum benar. tentu berbanding lurus antara teori sama praktek. Ya. Oke. Oh iya, Fis, kalau lo emang apa tipenya? Kalau gua nggak tahu sih kalau gini nih. Eh gua kok di lingkungan beda sempat beda hasilnya. Cuman yang terakhir aja ya, dari yang terakhir Yang gua cek terakhir. tuh gue dapatnya tuh ENTP. ENTP tuh karakternya tuh paling gampang itu dia debater, debat-debat, pendebat lah intinya. Iya. Nah, tapi gue ngeliat dari statistik angkanya, kalau NTP gue ini, dia masih balance sih, masih antara 50-an sama 40-an. Maksudnya nggak terlalu jomplang lebih dari 60-an sama itu. Nah, dari masing-masing karakter 4 huruf tadi. Jadi, mungkin yang gue bisa syukurin, ya gue masih bisa fleksibel dari 4 huruf ini gitu loh. Cuman tetap punya dominasi gue Iya. gitu. Dan mungkin dengan hasil ENTP dan dengan hasil ENTP gue ngerasa puas sih, maksudnya mungkin cocok dengan karakter gue ngerasa sih gitu Iya. ya. Jadi ya oke, nggak masalah. Dan setelah gue introspeksi juga dari gini nih, kan itu ekstrovert kan. Nah, gue mendefinisikan ekstrovert tuh nggak selalu harus apa ya istilahnya. Kalau gue ya kan ekstrovert gue tuh nggak nyampe yang jomplang buat 80%, enggak kan. Iya. Nggak harus ekstrovert gue tuh nggak harus selalu dengan keramaian. Maksudnya tuh gini, itu tuh bisa jadi bagaimana lu berkomunikasi dengan orang. Itu kan ada apa namanya, feedbacknya kan, ada Iya. feedbacknya. Karena kalau introvert lebih ke apa ya namanya, lebih berpikir apa namanya, bukan bertukar pikiran, berpikirnya ya garis lurus aja introvert. Kalau extrovert ini kan ada komunikasi, berarti ada feedbacknya, berarti ada tukar pikiran juga. Misalnya gue punya opini apa, lu punya opini apa, terus seenggaknya kita masih bisa diskusi lagi kira-kira mana nih yang paling apa ya, yang paling paling masuk akal lah seenggaknya. Itu sih extrovert gue lebih situ. Dan extrovert gue kalau nggak salah masih masih di rentang 50-an lah. 51 51 49 gue inget banget. Sama I-nya 51 49. Jadi di kesendirian pun gue oke, di keramaian pun oke. Tapi nggak berarti gue di keramaian gue paling ini dah, nggak, bukan paling apa ya, orang yang bisa paling show off ke semuanya. Iya. Bukan Iya. Iya. bukan berarti orang yang semua orang tuh udah pasti bakal nerima gue gitu loh. Maksudnya nerima dari Jadi komunikasi pusat gue. perhatian gitu. Iya, karena kalau belum pusat perhatian sih itu E-nya benar-benar maksimal banget. Jadi mungkin nggak semua, mungkin sebagian orang ya. Jadi yang mungkin chemistry-nya udah dapet sama gue, entah siapapun itu, nah itu enak tuh nyambungnya. Nah gitu tuh extrovertnya. Nah Iya. Iya. introvert Iya. ini maksud gue nih
kalaupun gue di kesendirian, it's okay, nggak masalah. Jadi nggak stres juga, karena apalagi gini ya, yang bikin nggak stres itu karena faktor modern di zaman sekarang udah serba modern ya. Toh toh apa namanya, sekarang udah ada internet, sumbernya kan sekarang dari internet dulu ya. Dengan internet kita sekarang udah bisa ngapa-ngapain ya kan. Ibaratnya orang yang dulunya kalau mau bertukar pikiran tuh harus gabung ke komunitas dulu, harus pergi dulu ke suatu tempat, ke sebuah aula yang besar. Sekarang orang rata-rata kalau mau bertemu, bersosialisasi, ya harus di rumah dengan cara yang nge-zoom kayak kita gini. Dan itu menjadi opsional kalau misalnya nih, anggap nih pandemi ini nggak ada kan. Ya sekarang orang bisa fleksibel, bisa lanjut sosialisasi dengan internet kayak kita gini, ataupun tetap langsung gitu loh di kerumunan. Ya. Itu sih mungkin faktor itu juga yang mungkin bikin sama I gua tuh jadi balance mungkin ya. Karena kalau misalnya flashback di tahun-tahun ya mungkin zaman-zaman kita masih sekolah kayak SD atau SMP, teknologi kan udah ada nih, udah ada, cuma kecanggihannya itu belum sekomersil kayak sekarang. Ada cuman yang kayak teknologi tercanggih itu baru ada di perusahaan besar lah ibaratnya. Nah, di saat itu mungkin gue ngerasai karena temen gue itu ya itu cuman buku. Kayak buku, misalnya lu beli nih di toko buku kan, toko buku favorit lu. Lu beli buku yang favorit segala macem, beli mainan apapun itu, ya itu jadi interaksi lu. Itu dulu. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah fleksibel banget. Orang bisa bersosialisasi lewat HP doang. Jadi pilihannya lebih banyak lah. Itu sih kalau ENTP versi gua. Iya, versi lu. Pasti kalau versi orang lain juga beda lagi. berbeda. Iya. Soalnya emang ada sih orang yang benar-benar. Soalnya kalau yang orang yang benar the real extrovert ya, extrovertnya benar-benar sampai jomplang banget lah. Itu dia nggak bisa bertahan di kesendirian, nggak bisa. Iya, sampai paling gampangnya tuh, misalnya dia mau pergi nih, mau pergi aja harus temenin, pergi belanja, pergi ke toilet bahkan, pergi ke toilet pun harus ditemenin. Karena ada kan orang yang kayak gitu. Mungkin kayak lu mungkin di zaman terutama di situasi pandemi kan yang apa yang harus waktu itu tinggal di rumah, kontak sosial jadi terbatas kan. Mungkin ada versi ekstrovert yang bahkan virtual pun nggak bisa, harus langsung tatap muka gitu untuk memenuhi energinya kayak gitu. Tapi kalau kasus lu cukup fleksibel ya, jadi virtual pun nggak apa-apa. Iya. Dan masih ada yang pengen gue tanyain sih. Apa? Beda kita belum bahas yang apa di latar belakang lu yang warna-warna itu loh. Itu terlalu panjang dah, seriusan deh. Itu tuh enggak, bukan. Itu seakan-akan tuh kayak bukan ngebahas ini, bukan ngebahas tentang MBTI versi kita. Itu lebih kayak ilmu perkuliahan atau apa sih namanya? Ilmu secara ininya lah. Iya, ilmu eksaknya. Oh, MBTI gini, itu mah. Masa orang Iya. cuman berdasarkan 4 kelompok, kenapa mereka dikelompokkan cuman gitu doang kok. Oh, ya udah kalau lu mau bahas boleh nih. Nih gue tunjukin. Ini kan ada 4 ya, ada 4 warna. Yang 2 tipenya ketutup sama kepala lu sayangnya. Ya udah nggak apa-apa. Udah ada 18 ternyata. Ya, gue cuma mau bilang kalau yang pertama yang 2 dari atas itu biasanya dua kelompok ini tuh punya kesamaan yang sama gitu. Mereka anak intuisi, berarti mereka tuh ya memegang ya orang-orang yang punya pemikiran filosofis gitu. Jadi mereka punya prinsip, mereka sangat memegang prinsip. Cuman yang ungu itu kan dilihat dari yang mereka punya T semua kan, thinking. Jadi prinsip mereka ya biasanya tuh berdasarkan logika. Oh, maksudnya dari 4 kelompok ini, dari 4 warna, kan ada 4 orang nih. Masing-masing dari 4 orang ini punya satu huruf yang sama ya. Berarti huruf T yang warna ungu. Iya, UN sama T kan itu.
N sama T yang warna ungu itu. Iya, warna Ya ungu berarti mereka semuanya T ya. Benar kan? ya semuanya N dan T. Iya. Yang atas sebelah Oh iya, kiri kalau di gue. oh iya, N dan T ya. Iya, N dan T. Oh iya, baru lihat. Mereka Nah, mereka punya apa? Mereka tuh memegang prinsipnya tapi berdasarkan logika. Iya. Nah, kalau yang kelompok sebelahnya yang warna hijau itu mereka semuanya di sebelah kanan atas. Nah, itu mereka punyanya N sama F kan. Oh, punya N sama F. Iya, nah itu mereka memegang prinsip juga, tapi berdasarkan bukan feeling, moral sih. Oh, moral. Iya, jadi lebih ke moral. Kalau yang pertama tadi apa? Kan tadi NT. Kalau NT berarti apa? Logika. Berdasarkan logika, jadi berdasarkan fakta gitu. Oh, fakta. Prinsip mereka. Ya. Fakta, data, ya yang begitulah. Ya. Kalau, nah sekarang yang di bawah. Bawah yang mana dulu nih? Bawah dua-duanya dulu. Oke. Enggak, satu. Mau yang warna apa dulu? Enggak, ini kan gue cuma mau bilang bahwa yang dua kelompok yang di bawah itu yang warna biru sama kuning, mereka ya juga punya satu kesamaan kan, yaitu S, anak sensing. Berarti ya berbeda dari S apa nih? Berarti S-nya apa? Oh, SJ ya? SJ gak sih? Itu yang warna biru. Iya, maksudnya punya kesamaan dua huruf SJ ya? Iya, tapi gue bahas yang apa? Dua kelompok bawahnya dulu, yang biru sama yang kuning. Ya mereka punya satu kesamaan. Jadi intinya kayak apa sih? Lihat dunia itu ya ya udah sekarang gitu. Cuman yang warna biru itu, nah yang biru itu kesamaan mereka kan S sama J kan. S sama J, benar. Mereka terkenalnya adalah mereka itu orang yang mengikuti peraturan. Mengikuti peraturan, benar-benar. Orang yang mengikuti peraturan gitu. Nah, kelompok yang warna kuning yang di sebelah bawah kanan elo itu, nah yang kuning itu tuh sebaliknya. Jadi mereka kayak apa, free soul gitu loh, punya jiwa bebas gitu. Jadi sebaliknya, ya rebel bisa dibilang rebel, mungkin rebel enggak, ya bisa enggak juga sih. Tapi intinya kayak orang yang punya jiwa bebas aja kayak. Ini gak sih? Enggak, ini gak sih liberal. Liberal. Yang kalau yang satu apa? Ini komunis. Aduh, nggak tahu. Kan taat aturan. Yang satu bebas. Satu lagi liberal. Ya gitu lah itu. Ya kebebasan lah ya. Ya, kayaknya orang jiwanya bebas gitu. Ya gitu sih. Tapi ya itu tuh berdasarkan ya stereotip yang ada di internet ya, pengelompokan itu. Dan masing-masing juga ini pasti ada plus minusnya lah ya. Maksudnya ya semua enggak, maksudnya itu ntar takutnya orang berpikir tuh gini, gue dapetnya apa, berarti gue yang terbaik nih. Ya enggak juga. Iya, enggak juga. Yang penting tuh gini, yang terbaik itu adalah ketika lu udah mengenali diri lu sendiri, ya kan, dan udah memaksimalkan itu. Intinya kan udah kenal nih, karakter gue ini, ya udah cari kelemahannya, cari kelebihannya, terus dimaksimalin. Nah itu maksudnya yang terbaik. Bukan karena orang tuh gini, seakan-akan karakter itu kalau lu lihat itu kayak sebuah apa ya, karakter, misalnya karakter di game nih, karakter di game ada hero atau karakter lah, tokoh. Tokoh ini nih bagus banget nih kalau di game. Wah, ini punya statistiknya bagus banget. Kan kalau di game kan ada yang kayak gitu kan. Misalnya tokohnya tuh bos, ya kan? Bos yang apa namanya? Level terakhir lah. Terus dia bisa pakai itu karakter itu. Berarti dia paling dewa, dia bisa ngalahin semuanya. Maksud gue tuh nggak kayak gitu. Ya ini tuh karakter biasa.
pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Iya. Itu. Nah, terus ini dah, kan waktu itu lu pengen singgung juga kan. Ini tentang perbandingan antara, ini kan MBTI ini, perbandingan dengan ini tentang zodiak. Karena kan zodiak itu nggak jauh beda membahas, ya kalau kita lihat di internet pada umumnya lah ya, atau di Iya. buku atau di media lainnya, atau kata dari mulut itu kan tentang membicarakan tentang karakter juga, karakter, keuangan, terus masa depan, apalah semuanya lah. Apalagi tuh bukan zodiak doang, kalau versi lokalnya tuh tentang primbon. Iya, Misal kalau iya, lu pernah benar. denger, kamu tuh cocok di air, kamu tuh tidak cocok di tanah. Mungkin kalau lu pernah denger lah, ya kan? Iya, iya. Primbon-primbon kayak gitu, versi lokal kita. Maksud gua tuh, apakah, itu kan masing-masing punya perbedaan. Maksudnya tuh, apakah sebenarnya sama-sama aja, atau kita misalnya udah pelajari satu hal nih, apakah kita perlu mempelajari hal lainnya? Misalnya, ada orang udah paham nih mas zodiak kan, mungkin udah ngerti lah, eh, harus juga nggak sih belajar MBTI itu, atau begitupun sebaliknya lah, kayak gitu sih. Hmm. Menurut gua harus itu enggak ya, maksudnya Harus itu enggak. suka-suka lo gitu. Mm-mm. Ya pada akhirnya kan yang namanya MBTI, zodiak, primbon atau shio, mungkin lu pernah dengar kan shio, Iya tahu. yang dari Cina itu lebih ke referensi aja kan ya, apa Mm-mm. ya referensi gitu. Iya. Tapi pada akhirnya kan eh, ya menurut kenyamanan lu aja. Ada Oh, orang oke yang oke benar-benar oke oke. apa ngikutin zodiak atau Hmm. ngikutin MBTI, padahal lebih ke kenyamanan sih. Iya. Jadi Benar. nggak harus mempelajari, nggak harus, Oke. maksudnya ya kalau mau mempelajari semuanya ya silahkan gitu ya, kalau itu yang bikin lo seneng Iya sih, sebagai atau perbandingan ya. nyaman. Mm-mm. Iya nggak apa-apa gitu, tapi Atau harus sih enggak. gini aja deh, gini, gue yang pengen jawab, tapi gue pengennya yang jawab, gue coba pancing. Jadi Oke. perbedaannya dari MBTI sama zodiak itu apa sih berdasarkan sumbernya? Ini gue dulu nih ya. Ya. Ini menurut gue ya. Yeah. Hmm, menurut pengamatan gue sih sejauh ini zodiak itu yang gue tahu kan lebih kayak ke uh, mereka tuh Sumbernya lebih dari mana? orang bilangnya dari bintang dan Oh, bulan. bintang, Jadi ya rasi bintang ya. ya, jadi posisi bintang sih kata. Jadi saat kita lahir, nah posisi bintang itu ya mungkin ini belum tentu benar ya apa yang gue omong, ini apa yang gue denger aja, kali aja gue salah denger. Yeah. Tapi intinya kayak saat kita lahir ditentukan dari posisi bintang itu, dan itu yang ya zodiak dicetuskan gitu. Oke. Nggak, yang gue oke zodiak dicetuskan terus berdasarkan rasi bintang pas kita lahir. Maksud gue tuh yang gue masih bingung itu gimana caranya kok bisa menebak segi finansial, keuangan, dan itu tuh selalu update dah. Jadi ini kan misalnya bulan apa? Kemarin bulan Juli nih. Bulan Juli tuh finansial, ekonomi tuh apa? Ke keluarga, relationship, status, semua hal kan dibicarain. Terus pas bulan Agustus tuh bisa berubah. Nah, pertanyaan itu yang bikin dia berubah, terus menentukan ini atau itu tuh dari mana? Oke lah kan dari rasi bintang nih. Apakah dengan rasi bintang tuh kita bisa membaca ke semua itu? Jadi kita lihat pola bintang nih, lihat pola bintang, terus udah lihat pola bintang, terus akhirnya kita tahu atau gimana sih sebenarnya? Soalnya kan berubah-ubah kan, bener kan? Misalnya dari bulan Juli, terus bulan Agustus kan beda lagi. Nanti bulan depan beda lagi nih, apa namanya, nasib, iya gak sih? Ya kan? Bisa berubah Jadi banget, bisa berubah enggak? Ya, silakan. kalau mau ditelaah lebih dalam itu ya yang sampai ke kayak ramalan masa depan gitu ya. Iya. Menurut gue itu udah
kaitannya dengan kayak apa sih, lebih ke hal-hal yang spiritualitas gitu. Soalnya Oh, orang tuh spiritual. kaitin zodiak itu, orang yang benar-benar memperdalam zodiak itu tuh sampai kadang membahas tentang dari segi spiritualitas, dan ada kayak energi cakra yang gitu-gitu, dan itu gua nggak tahu menahu tentang itu. Berarti itu Gua udah cuma berkaitan tentang supranatural. iya seperti itu. Jadi mungkin itu ada hubungannya dengan ramalan masa depan ini yang Hmm. kelihatannya tuh berubah-ubah gitu dari tiap bulan ke Ya. bulan. Berarti kalau udah berhubungan supranatural, berarti interaksinya nggak cuma sesama manusia doang. Mm-mm. Maksudnya makhluk lain, gitu loh. Iya, iya, Maksud gua kan iya. kita kalau misalnya kita bandingin dengan MBTI ini, MBTI apakah seperti itu yang tadi kita bahas? Kalau menurut lu Ya kalau MBTI ya beda ya. beda. Soalnya Mhm. MBTI kan meskipun juga subjektif dan apa bukan yang scientific gitu, maksudnya scientific tapi pseudoscience maksudnya. Cuman kan datanya kan sumbernya ya di otak manusia gitu. Nggak, bentar. Ini subjektif apa? Subjektif dalam mengkategorikan atau gimana? Dalam mengkategorikan. Soalnya gimana ya? Kan ini udah ada 16 nih, ya kan? Udah ada detail-detailnya. Dan ibaratnya ini gimana ya? Kan ini soal branding kan, soal branding, marketingnya lah. Ada orang bikin teori ini dan bisa dibilang ya diakui oleh banyak orang. Maksudnya kalau udah banyak orang kan pasti harusnya dari segi validasinya tuh udah kuat lah. Maksudnya nggak dianggap cuman alasan subjektif yang masih teori ngasal terus ya udah begitu aja. Maksudnya emang bener-bener udah ada ilmu ininya sih, ilmu kampus, ilmu saintifiknya lah dari versi kuliahnya yang tadi lu bilang tadi apa dari Swiss ya. Oh, yang kayak Dia gitu. maksudnya bisa dikembangkan lagi lebih kompleks. Ya menurut gua sih teorinya walaupun ibaratnya subjektif tapi dari segi validasinya sih harusnya udah benar. Ya nggak sih? Ya, Dari ya kalau pengkategorian ya, misalnya, dari pengkategorian ya. ya itu makanya maksudnya apa pseudoscience itu maksudnya kan emang termasuk sains gitu kan. Iya. Cuman belum, kadang kan teori itu teori tapi ada beberapa teori yang belum bisa diaplikasikan kan. Nah, MBTI itu ya sejauh ini permasalahannya di situ, karena yang yang kita bahas juga kan orang tuh bisa berubah-ubah, kayak misalnya yang berdasarkan persentase aja juga berubah-ubah. Misalnya di lu tuh bisa balance semuanya begitu kan. Jadi karena yang sistemnya yang berubah-ubah ini tuh udah termasuk agak apa ya, udah agak buram gitu kalau mau dibilang sebagai ilmu eksak gitu. Tapi dasarnya kan psikologi kan ya, dasarnya sih udah kuat gitu. Iya, dari cabang psikologi. Jadi gini, ada hal yang jadi ada hal yang labil di MBTI ini. Tapi kalau menurut gua ada hal yang benar-benar kuat dari segi validasinya. Maksudnya tuh gini, kalau misalnya berubah-ubah itu malah lebih masuk akal. Gue takutnya malah nyindir lagi. Maksudnya lebih masuk akal tuh gini. Kita kan manusia nih. Kita tuh nggak selamanya tuh berada di lingkungan, tempat, orang, apapun yang sama gitu. Kita hidup itu kan apa sih? Dinamis ya. Kita bisa tinggal di sini. Dari gampangnya gini deh, kita mungkin sekolah. Nggak mungkin kita sekolah di satu tempat yang sama terus, ya kan? Dari situ aja berubah-ubah. Dan berubah-ubah sifatnya berubah-ubah. Maksud gue tuh yang paling penting tuh validasinya adalah gini. Misalnya nih, kan mengkategorikan sampai ada 16 nih. Semisal mengerjakan ujian tes MBTI ini nih, benar-benar udah jujur nih, dan hasilnya keluar. Yang gue pertanyaan tuh tentang keakuratannya itu loh. Nah, kalau menurut tuh, kalau emang nih orang udah ngerjain benar-benar jujur, dan emang udah ngerti sama soalnya, dan hasilnya keluar, kira-kira hasil yang keluar itu benar-benar valid atau enggak? Misalnya kan lu tadi INFP, dari lu udah bercoba melakukan berkali-kali
dan lu sudah berkaca dengan diri sendiri, kira-kira INFP ini emang cocok dengan lu atau tidak. Itu maksud gue dari segi validasi. Oh, kalau dari segi itu, gue merasa sih udah cocok, soalnya juga setelah gue berkali-kali selama beberapa tahun gitu ikut tes yang 16 personalities itu, ya gue mulai coba riset sendiri, karena kata-kata orang MBTI enthusiast juga kayak 16 tes 16 personalities itu nggak akurat sama sekali, mendingan tes ini tes A dan seribuan tes lainnya. Jadi mendingan gue kayak riset sendiri, dan setelah gue melihat hasil research gua gitu, gua menyimpulkan bahwa sebagai INFP juga pun cukup mendeskripsikan gua kayak gitu. Oke. Berarti INFP udah mendeskripsikan tentang lu ya. Cuman apakah benar nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat mungkin lu bisa berubah juga, nggak selalu mungkin INFP ya. Mungkin kalau lu udah di lingkungan yang sangat-sangat berbeda dari tempat lu, kehidupan lu, apa yang lu tekuni segala macam, nggak menuntut kemungkinan kalau lu tuh nggak 100% tuh bakal INFP terus. Itu bener atau enggak? Ya suatu saat gue juga ada kemungkinan untuk bisa berubah kok. Soalnya pada akhirnya kan otak kita ya memakai semua fungsi itu kan, memakai dua sisi gitu. Bisa jadi otak gue suatu saat jadinya berubah dominasi ke sini gitu, yang jadinya gue nggak INFP lagi, jadinya apa kayak gitu. Ya, gue suatu saat juga bisa berubah. Oke, berarti tuh gini, dengan hasil tes MBTI ini, gue seakan-akan kayak sales lah. Maksudnya dengan MBTI kayak gini, yang paling penting seenggaknya tuh kita bisa berkaca diri untuk saat ini. Maksudnya dari tes lu kan, ya sama kayak orang ngaca sekarang sama orang berkaca di 20 tahun mendatang, kan pasti beda dong dari kondisi fisiknya. Orang ngaca pas masih kecil, terus dia ngaca lagi pas remaja, terus dia ngaca lagi pas sekarang, terus ngaca pas di masa tua, ya pasti berubah-ubah dong. Maksud gua tuh itu. Ya, tapi tetap kalau untuk dari keakuratan setelah tesnya dan hasilnya keluar, dari yang lu ikutin apakah benar-benar akurat gak? Jadi benar-benar tesnya langsung keluar dan benar-benar saat itu juga ya. Jadi bukan sampai ke depannya, di saat itu apakah benar-benar akurat nggak? Akurat. Menurut gua akurat, tapi akuratnya yang persentasinya nggak tinggi mungkin ya. Mungkin akurat 60% gitu. Atau mungkin gini, kan lu udah banyak nih mempelajari. Atau lu seenggaknya kayaknya gue juga berpotensi di MBTI yang lain. Di saat itu ya, maksudnya di saat yang bersamaan. Misalnya hasilnya NFP nih, lu kan hitungannya udah ngerti nih. Lu udah ngerti cara ngejawabnya dan hasilnya udah keluar INFP. Tapi lu seenggaknya mikir, kayaknya gue bisa aja nih jadi karakter yang lain yang di saat itu. Kira-kira gimana? Kalau gue nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau gue bisa aja kayak gitu. Maksudnya kayak gue mau cobalah seolah gue jadi karakter lain, bisa aja sih kayak gitu kalau gue. Oh ya. Tapi soalnya gue tuh malah hitungan ntar nggak gini, maksud gue gini, kan lu jadi karakter lain. Maksudnya nggak, maksud gue tuh gini, misal lu jawabnya apa adanya nih, apa adanya dan jujur. Ya, apa adanya dan jujur dan hasilnya keluar INFP nih. Tapi menurut versi lu mungkin sebenarnya bukan INFP nih, karena lu kan udah ngerti banget nih dari 16 karakter ini. Atau mungkin INF apa yang lain gitu, atau karakter sebelahnya kan P, misalnya P itu apa? P itu tadi apa? J ya? INFJ mungkin ya, semisalnya. Lu karena udah memahami banget nih, lu mungkin orang psikologi, lu udah memahami 16 karakter ini, dari hati lu tuh lu sebenarnya tuh INFJ semisal. Nah,
pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu eh, mungkin gini, mungkin bisa kayak gitu kalau kita udah memahami banget kali ya. Kita udah memahami banget, mungkin Oh kita bisa ya, memprediksinya ya. ya pada akhirnya, maksudnya ya pada akhirnya yang gue bilang yang sistem personalities itu bisa aja akurat, tapi bukan berarti sangat akurat gitu. Jadi pada akhirnya ya gimana lu aja, mungkin aja lu mempelajari tentang karakter lu tuh di apa eh, di tempat lain kayak gitu kan, Iya bukan sih. di sistem personalities gitu. Jadi kalau misalnya hasil sistem personalities ya nih hasilnya begini, tapi sebenarnya lu ngerasa gue Hmm. karakternya sebenarnya ini, ya udah menurut gue sih dia lebih ke kenyamanan sih. Jadi kalau lu Iya, 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 ngerasa iya. Ya hati gue berarti tuh sebenarnya bilang ini, oke, oke. ya udah Berarti nggak sebenarnya ya. MBT ini gini dah. Maksud gua tuh MBT ini udah cocok banget buat apa ya, tes untuk apa, tes secara komersil lah. Jadi untuk kebanyakan orang, orang pada umumnya. Karena kalau orang yang udah memahami banget nih sama MBTI, mungkin misalnya dia nggak setuju nih, ya bisa jadi kayak tadi yang orang-orang Swiss tadi kan, ya dia bikin teori sendiri, ngembangin sendiri secara saintifik. Kalau memang misalnya udah pakar banget kan, maksudnya gue udah pakar banget nih, ya gue punya teori sendiri dan dia belum udah kembangin gitu loh. Iya, iya. Gitu kalau emang udah ini banget. Cuman kan emang saat ini kan bisa dibilang yang paling terkenal ini enggak sih, mungkin ada nggak sih yang versi lain kayak MBTI juga, tapi mungkin Yang gua karakternya beda lagi, itu ada nggak? um, ada namanya enagram, itu Mm-mm. bisa MBTI disandingkan sama enagram. Cuman gue juga nggak begitu ngerti sih enagram itu, kayak lebih deskripsinya tuh secara angka gitu. Oke, Cuman tapi gue nggak begitu, karakternya apa? 16 juga? enggak Oh, ada beda. karakter, jadi lebih ke Oh, angka gitu. Gue nggak ngerti tapi oke. Iya, berarti gini, nggak bisa dijadikan saingan sih kalau kayak gitu. iya, Gimana? iya, soalnya Iya sih, karena udah beda. deskripsinya iya Iya kan, beda ya, lagi. ya dia membahasnya udah beda. Kecuali menurut gue tuh gini, misalnya MBTI ini, terus misalnya ada saingannya MBTA misalnya, terus ada karakternya tuh lebih banyak, mungkin ada 32 jenis gitu tuh. Nah itu kan enak tuh kalau kita bandingin ya kan. Oh berarti ini rivalnya nih, mana yang bener gitu loh. Cuman kalau yang tadi Ah, lu tadi bilang nggak ada, Enneagram doang dan itu udah beda, berarti ya nggak bisa dijadiin saingan dan iya, nggak bisa dijadiin perbandingan juga sih. iya, Bahkan sama kayak tadi apa, zodiak pun juga kalau jadi perbandingan ya nggak ya, juga, ya ya itu nggak udah bisa. ya udah kayak keyakinan orang kan, Iya orang benar, yakinnya apa gitu loh. benar. Mm-mm. Itu sih lagi ya, sebenarnya ada lagi sih yang pengen gue tanya, cuman ini Apa lebih saya? lebih lebih spesifik. Kan gini, apa apa ya, ini kan lu berarti kan hitungannya udah berstatus nih ya kan, Berstatus maksudnya karena gue berstatus, udah tahu karakter gue. bukan enggak masa berstatus, udah nikah, Ah, itu iya. itu Oh berarti kan, iya, terus secara otomatis udah ada pasangan mm-mm, dan harusnya kan lu udah tahu juga pasangan lu seperti apa. mm-mm. Oke, sebut dulu itunya apa hurufnya apa, karakternya apa. Karakter pasangan gue. Iya. Eh, kalau menurut tes, kalau menurut tes yang apa setahun yang lalu, Tahun yang lalu. dia ISTJ. Oke, oke, nggak apa-apa ya, stay lah, anggap Mm-mm. anggap itu. Nah, eh dari tesnya itu kalau si apa, INFP sama ISTJ ini, kalau berdasarkan teori itu kayak gimana? Mm-mm. Oh, Mungkin dari korelasinya gitu. ya, apakah ada kecocokan atau biasa aja atau Mm. malah enggak banget atau gimana? Nah, iya, biasanya nih yang di Hmm? kayak komunitas MBTI atau segala dan jenis lainnya, katanya anak intuisi itu pasti nggak akan bisa cocok sama anak sensing. Itu paling clash di mereka, paling tabrakan. Hmm. Nah, cuman yang gue tadi bilang itu, Fis, kadang pada akhirnya kan kita tetap lihat karakter orang ya. Hmm. Jadi teori kan belum tentu sama aplikasinya gitu. Hmm. Dan terlebih lagi karena
eh, apa dia ini adalah pasangan gue gitu, bukan jadi temen atau kenalan lagi. Kan kalau misalnya pasangan kan berarti untuk menjalin hubungannya itu kan lebih memerlukan lebih banyak waktu, usaha kayak gitu kan. Yeah. Lebih banyak ketimbang kalau berhubungan dengan teman atau kenalan kayak gitu kan. Nah. Jadi sejauh ini ya sampai sekarang gue tetap punya korelasi yang baik kok sama pasangan gue, meskipun ya ada anak sensing dan gue adalah anak intuisi. Tapi karena itu faktor status gitu, karena dia adalah pasangan gue. Jadi pas awal-awal kenalan pun ya ada aja clash-nya gitu, ada aja tidak cocokan atau apa, tapi karena berusaha saling belajar bahwa ini kita tuh karakternya begini, berusaha mengerti satu sama lain, ya akhirnya ya sekarang nyambung-nyambung aja gitu. Jadi ada lebih ke faktor X ya, ada faktor waktu dan usaha gitu. Mau usaha ya, itu benar-benar. Jadi intinya memahami. Iya, jadi intinya balik lagi, ada niat nggak? Ya ujungnya sih niat. Kalau emang nggak ada niat mah ya mau gimana pun juga ya nggak bakal ada titik temunya kan. Ya apapun ya nih, kalau kita bicara apapun ya, karena yang paling penting kan berarti niat kan. Iya. Apapun karena kita ngelakuin apapun niat dulu. Karena gue ngerasa gue punya teman, gue punya beberapa teman, mereka tuh juga sensing, gue ngerasa sih mereka anak-anak sensing, dan gue ada kayak ada batasan aja gitu, gue nggak bisa terlalu dekat sama mereka gitu, ada batasannya aja, kalau nggak gue nggak nyaman kayak gitu. Iya. Jadi karena mereka ya hanya sebagai teman, yang dimana ya gue boleh dong kasih batasan kayak gitu. Kayak gitu sih. Intinya keputusan itu ada di tangan kita lagi masing-masing. Iya. Sebenarnya gini, apa istilahnya, sequel gak sih? Maksudnya tadi kita udah bahas sebelumnya nih. Nah terus baru kita kasih contoh, ya kan? Atau sebenarnya tadi kita bisa bahas, tadi gue mau nanya tentang pasangan lu di awal gitu. Cuman ntar ya itu posisi aja, intinya ya sama aja sih yang tadi kita udah bahas. Terus kita bahasnya tentang pasangan di akhir. Ya intinya sih semua udah kebahas kali ya. Harusnya udah kan? Kira-kira apa lagi yang menurut lu, kira-kira apa lagi yang belum terbahas? Nggak ada sih sejauh ini. Ya sebenarnya sih bisa kalau misalnya kita mempelajari kita bikin section nih yang tadi kayak gue bilang, kita bahas INTJ yuk, INTJ secara dalam gini. Tapi kalau menurut gue cuman kalau menurut gue sih rada kurang, karena gini, kan gue ibaratnya NTP, lu tuh tadi INFP ya kan. Ya kalau mau sih yang benar-benar dikorek itu tentang dua hal itu, yang ada hostnya sama narasumbernya gitu loh. Iya. Masa kita mengkorek hal apa tapi nggak ada narasumbernya gitu loh. Iya, maksudnya nggak ada gambaran sih. Begitu akurat aja. Iya, karena nggak ada contoh orang langsung kan. Dan pastinya misalnya yang tadi INTJ, yang pastinya yang ngerti juga tentang MBTI ini, bukan yang dia bukan berarti dia cuma sekedar tes nih, orang awam nih kita tunjukkan. Terus dia tiba-tiba INTJ terus kita wawancara langsung, ya susah juga. Sebenarnya yang harus kayak kita juga gitu loh. Sebenarnya punya rasa penasaran tinggi sama MBTI, dan udah coba, mungkin udah coba berkaca lah. Misalnya karakter gue ini, terus dicoba sesuai dengan kehidupan dia, terus dia cari konklusinya dari kelebihannya, kelemahannya, terus gimana biar optimal. Nah itu enak sih kalau diajak ngobrol, kalau mau bicara tentang MBTI tadi. Iya. Itu sih. Tapi sejauh ini ya baru lu doang. Iya, ya udahlah, nggak masalah sih ya. Iya. Apa itu mungkin dulu setelah aja. Podcast ini setelah perbincangan ini mungkin menarik beberapa para entusias. Ya bisa jadilah, nggak tahu lah ya, tergantung views-nya juga. Ya jujuran aja lah, daripada bohong. Ya itu aja sih paling. Apa ada lagi nggak ada? Kayaknya itu aja ya. Kayaknya itu aja deh.
Oke, kalau gitu kita tutup ya. Tutup gak sih? Tutup Ya kali udah ya. tuh, tutup lah biar sopan. Oke, ya udah demikian dari perbincangan kita, di bawah santai aja karena ini obrolan santai. Cuman kalau kalian ingin seriusin, mungkin kalian bisa riset dulu, bisa dari video yang udah kita tonton, kalian bisa riset dulu tentang MBTI itu apa segala macamnya. Kalian bisa coba tes MBTI dulu, hasilnya keluar, terus kalian bisa terapin dulu dalam rentang waktu sebulan 2 bulan, terus kalian mungkin bisa coba lagi apakah hasilnya beda. Jadi setelah kalian riset, udah review juga, nah itu sih menurut kita kalian tuh jadi punya acuan gitu loh. Kira-kira MBTI ini seakurat apa sih? Karena mungkin bisa beda juga, misalnya dari versi Rauda tadi ya dibilang akurat tadi berapa persen, 60 tadi ya. Itu tapi juga menurut gua ya, Iya, bukan iya, maksudnya menurut iya, nggak masalah walaupun ya. mau akurat atau enggak, ya seenggaknya bisa jadi pembelajaran lah. Palingan itu sih, nggak ada salahnya kan untuk mempelajari sesuatu. Atau juga ini masih Ya, masih bisa dikatakan hal yang positif sih, bisa mengenali diri iya. sendiri. Karena zaman Bagi sekarang, buat orang-orang yang sedang mencari jati diri. iya, karena gini, di rentang umur remaja lah, gampangnya remaja Mm, tuh jati diri itu susah banget dicari. mm, Cuman nanti kalau udah dewasa, udah yang benar-benar umurnya udah mateng sih, dan emosinya udah mulai stabil, nanti nggak terlalu masalah sih. Tapi yang remaja ini emang karena secara apa biologisnya emang ini genetik apa, secara biologisnya masih labil udah, dari emosional iya. segala macam, jadi nggak ada salah untuk mencari jati diri kayak gitu sih. Mm, Itu aja paling. Ya udah, itu oke. aja kali ya. Oke, demikianlah Iya. bincangan dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam apa namanya menyampaikan tutur kata. Kalau gitu sampai jumpa di nggak tahu kapan Sesi ya, perbincangan ya atau selanjutnya. apapun konten berikutnya ya. Oke, sampai Ya. jumpa. Dadah. 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 Kita stop dulu.